Coba dong komen-komen dulu sama aku di sini, apakah ada yang tahu dari Instagram? Oh, oke, itu Kak Iha Nasiha dari Instagram. Apakah dari Facebook? Teman-teman yang lain gimana? Apakah ada yang tahu dari LinkedIn atau dari website? Oke, dari Instagram. Kebanyakan warga Instagram ya, berarti di sini udah follow belum, Instagram-nya Kelas.Work kalau boleh tahu? Sudah dong, mantap. Thank you semuanya. Oke deh, tanpa berlama-lama ya teman-teman, kita langsung masuk ke agenda pertama. Di sini aku bakal pengenalan produk ke teman-teman, apa sih itu Kelas.Work. Mungkin ada yang sebelumnya udah join, atau banyak banget teman-teman yang baru join juga nih, muka-muka baru di sini. Aku pengen memperkenalkan ke teman-teman, apa sih itu Kelas.Work itu, biar tahu gitu. Oke, dan yang tadi juga aku jelasin juga challenge yang upload to Ibon tadi, jadi seenggaknya teman-teman tahu nih, apa sih itu produk-produk yang ada di Kelas.Work itu apa sih, gitu. Aku izin share screen ya. Oke, apakah sudah terlihat, teman-teman? Oke, udah kelihatan ya? Oke, teman-teman, jadi tema webinar kita malam hari ini membahas seputar tentang campaign itu masuk ke dalam salah satu program di bootcamp kita, yaitu program terbaru. Minta tolong di-mute dulu ya, sebentar. Oke. Oke, jadi masuk ke program bootcamp, yaitu program terbaru yang ada di kelas.com, yaitu pelatihan online, siap kerja dengan bimbingan karir yang membantu teman-teman mempersiapkan karir profesional. Sebentar, aku exit dulu. Oke, next. Lalu kenapa harus bootcamp by Class.com? Yang pertama, fasilitas dan benefit yang teman-teman dapetin tuh nantinya bakal ada pembuatan CV ATS, juga nanti bakal ada tugas akhir program bootcamp yang bisa teman-teman jadiin portofolio, juga nanti bakal ada bimbingan karir dengan sesi simulasi interview, ada juga fasilitator expert untuk konsultasi dengan ahli dari setiap program bootcamp by Class.com. Lalu setelah itu nanti juga bakal ada sertifikat dan raport. Juga untuk teman-teman yang concern-nya atau lagi job seeker, itu bisa banget ikutan program Job Connector karena itu bisa ngebantu menyalurkan kamu ke mitra yang bekerja sama dengan kelas.com. Gitu. Dan untuk mentornya dari mana aja, Kak? Kalau boleh tahu. Ini dia teman-teman untuk mentor kita, itu ada dari Gojek, ada dari Bukalapak, ada dari Tokopedia, ada dari Disney Hotstar, Transjakarta, BUMN untuk Indonesia, JD.id, Circle, Virus Media, Sobat Kerja, dan Jakarta Smart City. Untuk yang mau ikut bootcamp, nanti disalurin kerja kemana aja, Kak, untuk perusahaan partnernya, itu ada kelas.com, ada Mcash, ada Volta, ada Alfamart, ada jobs.id, ada juga Digiresto, Si Cepat, Pawon, Karir, dan juga ada Digital Media Tama Maksima, Populix, Miniletics, Larisa, Kubisa, Ready, Yudana, dan Kelas Pintar. Untuk yang tertarik bisa aja langsung di-capture, atau langsung nih di-save kontak admin untuk yang mau tanya-tanya, kepo-kepo dulu nih seputar bootcamp, pengen tanya-tanya dulu gitu seputar bootcamp, itu bisa langsung aja hubungi WhatsApp admin kita di 0851 5828 0778. Nah, itu dia teman-teman kurang lebih perkenalan singkat ya teman-teman dari produk bootcamp by Class.com ini. Nanti di akhir juga aku bakal kasih info yang menarik-menarik banget untuk yang stay sama aku di akhir karena aku ngasih promo spesial untuk teman-teman yang join sama aku sampai akhir. Jadi aku harap teman-teman bisa stay sampai akhir acara ya. Oke deh, aku stop share dulu dan nanti setelah pemaparan materi untuk rundown-nya, kita bakal ada sesi games juga yang dimana nanti untuk 3 orang pemenang bakal dapat kelas gratis teman-teman itu untuk 3 orang pemenang yang ikutin games kita setelah games nanti lalu bakal ada sesi Q&A gitu deh teman-teman. Sesi Q&A-nya itu nanti teman-teman bisa tanya baik itu lewat on mic, nanti juga kita sediain namanya Slido, teman-teman bisa drop pertanyaan teman-teman di Slido tersebut. Nanti dari aku bisa bantu bacain dan dijawab oleh Kak Kartika.
Gitu, teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut nih, dari teman-teman ada yang mau tanya-tanya dulu nggak seputar bootcamp? Ada bootcamp apa aja, Kak? Nah, ini nih pertanyaan menarik banget. Kita, Kak Dean, kita sekarang di bootcampkelas.com itu ada 10 program. Yang pertama, ya 10 ya, aku sebutin ya, teman-teman. Yang pertama itu ada product management, yang kedua ada administrasi perkantoran, terus juga ada, aku sambil share screen lagi, aku liatin teman-teman di website kita ya, untuk bootcamp-nya. Kita ada tech dan non-tech, teman-teman. Jadi nanti buat yang tertarik, bisa banget untuk kunjungi website kita juga di kelas.com. Oke, sebentar ya. Aku izin share screen lagi. Oke, ini dia. Oke, ini dia teman-teman untuk programnya. Untuk yang tech ya. Untuk yang tech itu ada product management, ada digital marketing, front end developer, ada UI UX design, data science, ada back end developer. Nah, untuk yang non-tech itu ada admin perkantoran, ada business development, ada akuntansi dan perpajakan, dan juga ada human resource. Jadi, kita ada 10 program ya, teman-teman. Jadi, nanti buat teman-teman yang kepo nih, langsung aja di website kita di kelas.world bootcamp. Gitu. Aku stop share ya. Nah, sebelum kita lanjut, nih teman-teman gak ada yang mau nemenin aku pakai background nih, boleh banget nih temenin aku pakai background. Bedanya tech dan non-tech apa, Kak? Kalau non-tech itu, dia lebih kayak ke, kayak tadi contohnya misalkan kayak admin perkantoran, terus juga tadi akuntansi gitu. Jadi lebih ke nanti materinya juga beda-beda gitu, teman-teman. Yang tech dan non-tech gitu. Oke, ini nggak ada yang mau nemenin aku untuk on cam dan pakai background nih. Sayang banget nih aku sendiri. Sedih deh. Oke, aku sambil cek nih Kak Kartika apakah sudah join sama kita di sini. Halo. Oke, Kak Kartika udah introvert, Kak. Halo, udah Oke. kelihatan belum ya? Sudah Kak. Oke, halo semua. Udah pakai background kelas ya? Sudah. Oke, aman. Tapi kalau Kak Sip. Kartika mau pakai background samaan kayak kita di sini ini bulan pendidikan boleh banget Kak. Tapi ini aku kurang tahu Boleh. nih cara share-nya di Zoom tuh gimana ya? Bentar. Aku coba ini bentar ya. Ada ya biasanya untuk share file gitu deh kalau nggak salah Kak. Hmm, Oke ya, bentar ya Kak ya. mm, mm, mm. Salam kenal teman-teman. Kalau kenal Kak Kartika, gimana Kak Kartika kabarnya malam hari ini? Apakah sehat? Aduh, halo? Halo Kak. Suara aku kedengeran nggak? Sorry Ya, Kak, halo internet Mbak unstable. Vira. Aman, aman, Aman. aman. Oke deh, entar mungkin sambil sambil aman ya? Oke. Gimana nih Mbak? Oke. Mm-mm. Kapan Aman kita ya? mulai Mbak? Oke, boleh. Dari Kak Kartika, apakah sudah siap nih Kak Mm-mm. untuk Siap. sharing-sharing? Sebelumnya, Vira juga makasih nih Kak Mm-mm. Kartika udah mau sharing-sharing Mm-mm. ilmunya sama teman kelas malam hari ini. Sama-sama teman-teman. Salam kenal. Aku coba share screen ya. Oke, boleh. Udah kelihatan? Sudah, tapi belum, oke, udah kelihatan. Oke, sip. Udah ya. Aku mulai nih. Mulai aja Mbak Vira. Boleh. Untuk waktu dan tempat, Vira persilahkan ya, Kak. Oke, siap Mbak Vira dan teman-teman yang udah gabung di kelas.com. Salam kenal. Hari ini kita akan bahas santai-santai ya, tapi ya santai tapi serius tuh gitu. Jadi untuk teman-teman yang ingin berkarir di bidang marketing, menurut aku ini semoga insya Allah presentasiku hari ini membantu teman-teman gitu. Jadi hari ini kita fokus untuk ngomongin persiapan
digital marketing campaign planning gitu. Jadi akan fokus untuk gimana sih caranya ngebuat campaign secara digital tuh gitu. Nah, terus kenalin juga namaku Kartika, teman-teman bisa panggil Tika. Sekarang aku bekerja sebagai marketing manager di salah satu social commerce terbesar di Indonesia, namanya Evermost. Jadi buat teman-teman yang mau mempunyai penghasilan tambahan, hanya bermodalkan handphone, itu bisa ikut dropshipper dan reseller, bisa jadi dropshipper dan reseller di Evermost. Nah, sebelumnya aku juga pernah berkarir jadi mimin sosmed di Bukalapak dan Traveloka gitu. Nah, sebelum kita mulai, aku pengen ada introduction dulu pastinya dari aku. Nah, sebagai orang yang bekerja di dunia marketing, penting banget untuk memahami bagaimana flow persiapan 360 digital marketing campaign planning. Nah, mungkin teman-teman bisa aja gitu kan googling bagaimana cara membuat campaign planning di Google. Itu banyak teman-teman. Tapi yang ada di presentasi malam ini itu lebih kontekstual dengan keadaan kita sekarang. Nah, jadi aku bikin deck yang sesuai dengan kondisi kita sekarang. Misalkan situasi ekonomi kita yang lagi sulit gitu ya. Jadi yang deck kali ini tuh lebih fokus gitu dengan keadaan di negara kita dan khususnya dunia yang ekonominya lagi sulit. Jadi mungkin teman-teman bisa membuat campaign nantinya kalau udah berkarir di dunia marketing dengan budget yang minimal, itu bisa banget gitu, bahkan tanpa budget gitu. Nah, isi materi kelas, pertama pasti harus siap-siap ya sebelum terjun membuat campaign. Terus yang kedua, harus paham strateginya supaya nanti achieve targetnya. Yang ketiga, channelnya apa. Dan yang keempat, ini pernah aku jalanin juga, kalau menjalankan campaign, aku pernah berkolaborasi dengan influencer. Dan yang kelima, tips dan trik untuk menjalankan digital campaign dariku. Nah, kenapa sih kita harus belajar campaign planning ini? Nah, untuk teman-teman yang akan berkarir di bidang marketing, contohnya teman-teman kayak, aduh kepengen nih aku untuk berkarir di marketing. Nah, tim marketing sendiri tuh ada cukup banyak sih role-nya gitu, dan setiap perusahaan itu beda-beda gitu. Ini 7 role yang aku sebutin ini bisa ada di tim marketing, bisa juga beda tim, tapi intinya dari nomor 1 sampai 7 ini bersinggungan lah dengan tim marketing gitu, mostly sih di tim marketing. Jadi role-role ini erat kaitannya dengan campaign planning gitu. Jadi dari produk marketing, dari teman-teman brand marketing, performance marketing, atau yang menjalankan ads gitu ya, iklan-iklan, atau teman-teman campaign dan promotion. Bahkan teman-teman yang nanti karirnya di dunia sosial media, itu aku jamin pasti pernah pernah membuat campaign planning ke depannya. Nah, teman-teman yang punya role public relation atau PR juga pasti akan bersinggungan dengan pembuatan campaign, dan teman-teman yang nanti akan berkarir di bidang kreatif. Nah, bidang kreatif ini kan banyak banget ya, di dalamnya ada graphic designer, ada videographer, ada fotografer, ada copywriter. Nah, teman-teman tersebut sangat butuh pemahaman tentang campaign planning gitu. Nah, selain hard skill tentang digital marketing, teman-teman wajib punya juga nih soft skill seperti caranya nego, berpikir kritis, dan networking. Karena apa? Menjalankan sebuah campaign itu teman-teman pasti nggak bisa sendiri. Pasti butuh bantuan dan kolaborasi dengan pihak internal maupun eksternal gitu.
Nah, nanti di deck ini, di presentasi ini ada 2-3 pertanyaan. Nanti teman-teman bisa langsung aja jawab di komen, atau boleh juga nggak Mbak Vira langsung open mic untuk tanya langsung? Boleh banget, boleh Boleh banget. ya? Langsung Yap, aja ya? yap. Oke. Sip, aku lanjut ya Mbak. Nah, yang pertama intro dulu nih tentang campaign planning. Sebenarnya campaign itu benda apa sih gitu ya? Nah, sebelum masuk, aku ada pertanyaan nih ke teman-teman. Boleh jawab di komen. Kalau campaign-nya hanya berjalan online, menurut teman-teman tetap sah nggak sih dianggap sebuah campaign? Jadi hanya digital campaign-nya. Kira-kira masih sah nggak ya untuk dianggap campaign? Menurut teman-teman gimana? Boleh jawab ya di komen, aku bacain nanti. Sah? Oke, sah ya. Ya, karena campaign nggak harus offline, benar. Ya, benar jawaban teman-teman. Jadi campaign itu sah banget, mau dilakukan online, offline, ataupun keduanya. Biasanya perusahaan-perusahaan yang melakukan campaign secara online dan offline itu punya budget yang cukup tinggi, gitu. Aku lanjut lagi. Apa itu campaign? Campaign adalah kegiatan promosi barang atau jasa, baik itu melalui online, offline, atau keduanya. Nah, campaign ini bisa mempengaruhi growth perusahaan teman-teman nanti. Mulai dari meningkatkan brand awareness, orang-orang aware dulu deh tentang merek teman-teman, atau bisa juga sampai menarik penjualan dengan menarik new customer. Itu bisa juga gitu. Jadi tergantung target dari tim teman-teman gitu. Teman-teman mau setnya, goals-nya apa nih dari atasan? Apakah udah langsung ada menarik new acquisition gitu ya? Bisa juga. Tapi mungkin ada juga yang, oh kita brand awareness dulu deh, itu bisa banget juga gitu. Jadi tergantung dengan goals-nya masing-masing. Nah, tipe-tipe marketing campaign ini ada cukup banyak, tapi aku ambil 4 yang bisa mewakili presentasi hari ini. Sebentar. Nah, yang pertama adalah product marketing campaign. Aku juga kasih contohnya. Nah, apa sih product marketing campaign? Jadi, campaign yang fokusnya untuk memasarkan produk atau memperkenalkan produk atau fitur baru di pasar gitu. Nah, contohnya salah satu social media analytic tools dari Amerika namanya Buffer. Dia itu tidak menggunakan influencer atau pasang iklan di billboard gitu ya, enggak. Tapi si Buffer ini karena dia adalah tools reporting social media, si Buffer ini cukup membuat landing page baru aja gitu. Landing page baru tentang produknya si Buffer ini gitu. Dan setelah itu mereka mengirimkan email marketing gitu ya untuk orang-orang yang tertarik menggunakan si toolsnya Buffer ini gitu. As simple as that gitu. Nah, next-nya lagi yang kedua ada tipe sales promotion campaign. Nah, contohnya aku kasih Toyota gitu ya. Jadi dari namanya aja sales, jadi fokus pastinya untuk growing sales-nya perusahaan tersebut. Jadi kampanye ini promosi penjualan yang digunakan untuk meningkatkan demand suatu produk atau layanan. Tujuan dari campaign ini pastinya untuk meningkatkan penjualan. Contoh, Toyota dari tahun 1976 udah punya regular event setiap tahunnya annual gitu ya yang namanya Toyotathon gitu. Basically dia eventnya itu offline di Amerika. Nah, next-nya ada
Mungkin yang paling sering kita dengar adalah brand awareness campaign. Campaign yang tujuannya untuk meningkatkan kesadaran merek di antara target audiens yang tidak langsung mempengaruhi penjualan, namun dapat meningkatkan kesadaran audiens tuh sadar gitu loh bahwa merek tersebut contohnya terkenal dengan ini brand ramah lingkungan, atau brand ini inklusif gitu ya. Nah, contohnya gitu ya, ini iklan GoFood gitu ya dari Gojek yang terus memperkenalkan tentang layanannya setiap tahun. Kita coba nonton ya. Ya, jadi teman-teman bisa bayangin ya, dia itu si iklan GoFood ini setiap tahunnya itu membuat video-video campaign yang sejenis gitu ya, memperkenalkan GoFood. Padahal kita semua udah tahu ya, mostly ya, logiknya kita semua udah tahu kok Gojek punya GoFood gitu ya. Tapi mereka tetap bersikeras gitu ya, mungkin dengan kompetitornya yang semakin kenceng gitu ya. Mereka harus nih bikin video setiap tahunnya untuk ngenalin lagi, untuk reminder kalau GoFood ini ya selalu ada gitu ya. Jadi mau tahun berapa aja dari tahun 2019 sampai sekarang mereka masih ngenalin GoFood gitu ya. GoFood bahkan iklan yang terbaru nggak simple sebenarnya ya, tapi ya videonya benar-benar ngeliatin di GoFood itu bisa pesen air mineral gitu loh. Jadi dari hal-hal yang simple ternyata Gojek ngerasa tuh kalau kita nih masih bisa nge-growing brand awareness kita lagi gitu loh. Kita jangan sampai di sana, jangan cuma tahun 2020 doang gitu ya. Setiap tahun kita harus bikin awareness campaign tentang brand GoFood. Mereka cuman atau the right community gitu. Kenapa sih kita perlu gitu ya collab sama orang yang tepat? Jangan hanya berkolaborasi dengan content creator yang kamu lihat hanya ini kreator atau influencernya punya berjuta-juta followers nih gitu. Jangan hanya itu aja alasannya. Namun pastikan collab dengan kreator bagus gitu ya. Beauty enthusiast lah gitu dan kelihatan gitu ya. Jadi banyak dari ratusan gitu ya konten creator yang datang ke event tersebut kontennya bagus-bagus gitu ya. Jadi kelihatan ya brandnya si Selena ini kan inklusif gitu ya. Jadi dia ngundang nggak nggak mandang dari berjuta-juta followers. Dia nggak mandang followersnya berapa, tapi dia lebih ke mandang dari semua kalangan gitu ya. Ada orang Korea dan banyak perwakilan-perwakilan lainnya. Menurut aku ini bagus banget sih. Salah satu campaign yang cukup sukses gitu. Nah, terus yang terakhir adalah opsi
mau online, offline, atau keduanya gitu. Nah, pilih channel yang tepat untuk mengoptimalkan campaign brand kamu. Sebuah campaign tidak perlu dijalankan di semua channel, baik online maupun offline. Sesuaikan dengan budget yang tersedia gitu. Jadi waktu itu kita Evermost pernah ngebuat video gitu ya, video campaign yang berisikan tentang lagu gitu ya. Kita pastinya kolaborasi gitu ya, dan dari lagu tersebut kita buatin video klipnya juga gitu. Nah, karena kalau kita placement di offline itu memakan biaya gitu, jadi kita fokus campaign ini running di online, tapi spesifik di social media dan kita iklankan juga gitu. Kayak gitu sih. Jadi memanfaatkan social media ads. Kalau belum aku lanjut ya. Oke, boleh dilanjut dulu, Kak. Ya, siap Kak. Oke, jadi channelnya mana aja sih gitu ya untuk menjalankan sebuah campaign ini? Bisa di sosial media atau organic post gitu ya. Nah, teman-teman, aku mau ngingetin lagi nih, kalau misalkan teman-teman udah ngebuat video gitu ya, contoh aku balik lagi nih. Nah, misalkan teman-teman udah ngebuat video campaign kayak aku gitu ya, video jingle Evermost gitu ya. Biasanya orang-orang punya tendensi untuk posting video tersebut di berbagai macam channel sosial media. Jadi di TikTok iya, di Twitter iya, di YouTube iya, semuanya lah diposting gitu. Padahal nggak semua konten cocok di mirroring post gitu ya. Contoh video branding yang tadi ya, video jingle cocok di IG Reels. Tapi ternyata hasilnya jelek kalau posting di TikTok gitu. Jadi make sure ketika teman-teman ngebuat video, ini cocok nggak ya tayang di Instagram gitu. Cocok nih gitu ya, karena videonya misalkan lebih estetik atau mewah gitu. Tapi saat teman-teman posting di TikTok, bisa jadi videonya nggak works gitu, karena TikTok lebih suka konten-konten yang natural, apa adanya gitu ya. Jadi jangan asal juga gitu. Dan yang kedua, ini yang orang-orang lupakan gitu ya, karena aku juga paham sih Meta atau grupnya Meta, Facebook gitu ya, Instagram itu kan sekarang kalah gitu ya dibandingkan TikTok. Tapi potensinya masih ada banget gitu ya. Jangan salah, Facebook group gitu ya. Facebook group itu tempat yang cocok banget membangun relasi atau membangun komunitas gitu ya. Jadi teman-teman kalau nanti ke depannya handle community gitu ya, jangan jangan sampai teman-teman nggak pakai Facebook group, jangan sampai teman-teman nggak bikin komunitas tersebut ada di Facebook group juga gitu, karena kenceng banget gitu ya, sangat solid dan aktif. Facebook group tuh aktif banget gitu. Nah, yang kedua ada social media ads. Tadi kontennya sudah diposting di organik ya. Jangan lupa diposting juga kalau ada budgetnya di ads gitu ya. Contoh ini aku tulis impressions paling tinggi datang di channel Facebook dan TikTok. Nah, kedua channel ini cocok nih untuk meningkatkan brand awareness. Tapi kalau dijalankan di YouTube, biasanya cost-nya akan lebih mahal gitu di antara channel-channel lainnya. Nah, yang ketiga aku tulis ada own channel gitu ya. Teman-teman kalau kerja di e-commerce gitu ya, itu pasti mungkin punya aplikasi gitu. Nah, di aplikasi tersebut itu pasti ada misalkan push notifnya.
push notif atau in-app banner, jangan lupa dimanfaatin juga gitu. Lumayan banget kan untuk membantu campaign teman-teman gitu. Dan yang kedua, manfaatkan juga email marketing untuk teman-teman blast ke target audience. Dan yang terakhir adalah channel di akun influencer atau media atau komunitas. Jika teman-teman memiliki budget yang tinggi, kolaborasi dengan influencer, media, dan komunitas untuk bisa untuk meningkatkan kredibilitas brand. Terus, nah ini yang sering dilupakan nih, gitu. Teman-teman udah kolaborasi dengan influencer, udah jalanin ads, gitu ya. Udah posting-posting juga. Tapi yang sering kelupaan adalah kolaborasi dengan media dalam bentuk menaikkan press release, gitu. Jadi, apalagi kalau campaign besar, gitu ya. Campaign besar biasanya aku juga ikut nulis, gitu. Ikut nulis untuk jadi sebuah berita gitu kan. Jadi kalau campaign yang kita bikin besar gitu ya, itu ya itu bisa dijadikan berita dan teman-teman media sebenarnya menunggu untuk oh ini perusahaan ini update-nya apa nih? Oh ternyata perusahaan ini lagi ada campaign fitur terbaru dari aplikasinya. Oh itu sebenarnya berita yang sangat ditunggu-tunggu teman-teman. Dan biasanya setelah kita kolaborasi gitu ya dengan media, dengan posting artikel di media mereka, entah itu misalkan Detik, Tech in Asia, atau Kompas.com, mereka bisa mungkin kasih free exposure lagi gitu ya dalam bentuk misalkan di tweet atau di posting dalam sosial media mereka gitu. Tapi teman-teman mesti tahu kolaborasi dengan media, kalau influencer 100% ya sekarang mungkin pasti berbayar gitu, kecuali teman-teman udah akrab banget sama mereka secara pribadi gitu ya. Tapi mostly sekarang semuanya berbayar dan media pun ya pasti berbayar juga gitu. Terus, nah sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Kalau belum kita lanjut ke Oke. menentukan influencer yang tepat ya. Nah ini aku pengen teman-teman jawab nih. Nah, di antara kedua influencer ini ada Arafah dan ada Atta Halilintar. Menurut teman-teman, influencer mana yang menghasilkan cost yang lebih murah? Boleh dijawab, aku kasih waktu 2 menit lah ya, sampai 19.37. Monggo teman-teman. Dari Arafah Rianti sama Atta, kira-kira influencer mana yang menghasilkan cost yang lebih murah? Ya, aku stop video dulu ya, hidungku gatel punten. Oke, Kak. Santai, Kak. Banyak yang jawab Arafah, Arafah gitu ya. Mau tahu dong teman-teman, kenapa sih teman-teman bilang Arafah lebih cost-nya lebih murah? Atas dasar apa nih? Apakah karena followers-nya belum sebanyak Atta atau apa? Followers-nya ada lagi nggak? Followers-nya apa lagi nih? Kira-kira apa yang bisa teman-teman bilang, kok Arafah cost-nya lebih murah? Why? Feeling aja, nggak apa-apa bilang kalau, oh feeling Kak, nggak apa-apa. Nah, aku bingung nih. Tadi kan aku tanya, influencer mana yang menghasilkan cost yang lebih murah? Banyak kan jawab Arafah. Oke. Tapi eh, ada yang bilang misalkan Arafah cost-nya lebih murah karena followersnya dikit. Make sense gitu. Tapi ada juga yang jawab
Vika, banyak yang lebih mengenal Atta daripada Arafah. Nah, menurut kamu, lebih murah yang mana? Kan pertanyaan aku kos yang lebih murah, misalkan si A. Nah, kenapa si A menurut kalian lebih murah gitu? Soalnya kebanyakan banyak yang bilang si Arafah lebih murah. Oke, si Arafah karena popularitasnya nggak se-wow setinggi Atta ya gitu. Oke. Oke, aku bungkus ya, aku next nih. Nah, ini. Jadi Atta atau Arafah. Nah, saat teman-teman mau bikin campaign dan teman-teman ataupun teman-teman misalkan punya brand, nggak cuma bikin campaign tapi pengen kolaborasi dalam bentuk menjadikan mereka brand ambassador, bisa juga gitu. Tapi semuanya pasti hitung-hitungan duit kan teman-teman. Hitung-hitungan duit dan mana yang kira-kira bisa membantu brand aku lebih grow lagi gitu. Nah, itu perhitungannya jangan dilihat cuman jadi dari followers doang gitu. Followers menurut aku bahkan eh, kesekian lah, mungkin prioritas ketiga gitu. Dan jangan cuman dilihat dari misalkan ini bukan angka sebenarnya ya. Jangan cuman dari budget harganya dia doang berapa gitu. Ibaratnya kalau misalkan ada harga yang cuma 1 juta, kita pasti bilang, oh ya 1 juta itu yang paling murah tuh. Enggak juga gitu. Nah, apa yang harus teman-teman lihat gitu ya, selain memperhitungkan kecocokan influencer dengan visi dan misi brand, target audience, dan konten yang disajikan oleh influencer, penting juga nih balik lagi ke data lagi teman-teman. Penting untuk menghitung historical data dari performance influencer tersebut di sosmed. Ini aku contohinnya di sosmed ya. Influencer dengan cost termurah, contoh yang tadi aku bilang, ada yang harganya 1 juta nih, belum tentu dia punya atau memiliki cost per view atau cost per engagement yang murah gitu. Apa sih Kak cost per view atau cost per engagement gitu? Jadi itu harga satu orang yang ngelihat views-nya si Atta atau Arafah tuh harganya berapa? Satu orang yang engage dengan kontennya Arafah dan Atta itu harganya berapa? Gitu guys. Jadi bukan hanya budgetnya 20 juta, budgetnya 15 juta, enggak gitu. Hitung dari satu orang yang lihat kontennya Atta itu berapa harganya. Gitu ya. Nah, idealnya pilih influencer dengan cost dari masing-masing matrix dengan harga yang paling murah dan sesuai dengan target. Contoh, target cost per view atau cost per engagement influencer untuk brand X dan dalam campaign X adalah di bawah 20 perak gitu. Jadi target teman-teman itu untuk cost per view dan cost per engagement-nya pokoknya influencernya harus di bawah 20 perak gitu. Itu baru terhitung oke, dialah yang jadi kandidat utama aku untuk menjalankan campaign X gitu ya. Jadi ini nih aku udah buatin hitung-hitungannya. Jadi ketika kalian mau misalkan mau menggunakan influencer siapapun, itu hitung yuk di spreadsheet atau di Excel gitu ya, biar bisa langsung dikalkulasi otomatis. Kalian tulis namanya siapa, followersnya juga silahkan, tiernya apa, mega, selebriti, atau makro gitu ya. Terus kalian hitung teman-teman estimasi average views-nya si Arafah sama Atta tuh berapa. Dari misalkan 3 postingannya yang lalu, 6 postingan yang lalu, atau 10 postingan yang lalu gitu. Jadi yang misalkan jadi teman-teman udah ada gambaran, oh Arafah nih 1 bulan kemarin dari 5 postingannya itu satu video average-nya atau rata-rata views-nya adalah 980.000. Sedangkan Atta bisa sampai 5 juta sekian. Nah, engagement-nya ini kalau aku masih ditambah, jadi likes, comment, share, save, ditambah views juga, itu kalau perhitungan aku. Jadi kelihatan gede nih. Oh, kalau si Arafah, engagement-nya plus views-nya dia bisa sampai 6 juta. Kalau Atta lebih tinggi lagi, 21 juta untuk
satu video. Nah, tinggal aja, terus budgetnya mereka segini ya, 15 juta, 20 juta, terus cara ngitung cost per view-nya dan cost per engagement-nya as simple as cost-nya dibagi, misalkan cost per view, cost-nya dibagi estimasi views-nya, dibagi 15 juta dibagi 980.000, 20 juta 500 dibagi 5 juta 200, begitupun dibagi engagement ya, 15 juta dibagi 6 juta, keluarlah 3 perak, terus 1 perak gitu. Sesimpel itu. Jadi cost dibagi apa matriksnya yang mau dicari, apakah views, apakah engagement. Keluarlah angka segitu. Murah banget kan? Sedangkan target teman-teman bukan cuman ya, 20 perak aja tuh udah murah banget loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti misalkan ke depannya tahu gitu ya, rate-nya influencer si A itu puluhan juta atau udah miliaran gitu ya. Teman-teman iseng aja gitu ya, hitung dia tuh estimasi views-nya berapa sih gitu ya, average views-nya gitu ya, dari 5 video yang kemarin dia posting, views-nya berapa gitu. Oh, average views-nya cuma 500.000, ya udah, cost-nya dia berapa? Cost-nya dia misalkan 100 juta dibagi 100.000. Udah kelihatan kan berapa satu orang yang nonton videonya dia, udah kelihatan berapa gitu. Jadi as simple as that gitu teman-teman. Jadi jangan cuma ngelihat dari followersnya dan budgetnya dia berapa gitu. Jadi ketika banyak kan viral di internet gitu ya, oh si influencer ini mahal, rate-nya sampai ratusan juta untuk satu foto doang. Aku pengen bilang, ya mahal, tapi kalian hitung-hitungan juga nggak? Kalian hitung-hitungan cost per impression saya juga nggak? Kalian hitung-hitungan cost per engagement-nya juga nggak? Gitu. Jadi aku kurang tepat ketika orang tersebut langsung kayak, oh itu mahal banget ya. Sekarang kok harga influencer mahal banget gitu. Tapi mungkin harus lebih spesifik. Kalian harus pegang datanya sebelum kalian bilang dia mahal atau enggak. Gitu teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyain tentang influencer? Ada yang mau nanya nggak, teman-teman? Atau boleh dilanjut dulu aja, Kak. Nanti di akhir baru Lanjut kita ya. sesi Q&A. Oke. Oke. Nah, ini sebenarnya udah mau masuk ke bagian akhir sih, Mbak Vira. Aku lanjut ya. Nah, jadi tips and trick dariku untuk teman-teman yang mau running campaign gitu ya, yang bisa langsung dipraktekkan. Nah, yang pertama, pilih momen yang tepat. Momen hari besar memang penting, namun tap in campaign di momen yang sering dilupakan orang justru membuat campaign kamu menjadi stand out dan memorable. Selain itu, peluang untuk brand awareness naik lebih tinggi karena nggak banyak brand yang tap in di momen tersebut. Dan yang kedua, gitu ya, teman-teman pasti pengen habis dari sini pengen langsung ngebuat campaign aja gitu ya. Langsung deh kita bikin campaign yang viral gitu. Tapi kalau aku gitu ya, campaign ini sebenarnya bukan cuma viral gitu. Campaign ini menurut aku gini, campaign itu aku bisa bilang bukan prioritas banget kalau hal-hal yang mendasar tentang perusahaan aku itu belum ada gitu. Jadi gini, sebelum ngebuat campaign gitu ya, teman-teman ini yuk secara reguler dan konsisten memberikan informasi tentang unique selling point brand kalian yang bisa diakses oleh masyarakat umum, secara mudah gitu. Hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap brand teman-teman. Jadi kepikiran kayak gini. Coba deh, misalkan teman-teman ngebuat campaign viral, tapi informasi basic tentang brand teman-teman itu belum ada di internet. Sayang banget kan? Gitu. Teman-teman udah ngeluarin budget ratusan juta, tapi informasi tentang brand teman-teman itu apa, websitenya apa, Instagramnya aja belum ada gitu ya. Sayang banget.
gitu. Jadi sebelum teman-teman running campaign, step back dulu yuk teman-teman ngelihat tentang perusahaan teman-teman. Kontennya secara digital itu udah konsisten di posting atau belum, websitenya udah informatif atau belum gitu. Jadi hal-hal kecil dulu diberesin sampai teman-teman akhirnya pede untuk bikin campaign gitu yang bisa nggak menghabiskan budget ratusan juta bahkan miliaran gitu. Nah, terus aku kasih sampelnya juga sama yang pernah aku kerjain gitu ya. Yang sebelah kiri itu Mbak, itu bisa ini nggak sih? Bentar ya. Oke. Mohon maaf, Kak. Tadi karena tadi Vira tiba-tiba keluar, jadinya hostnya nggak bisa Vira iniin lagi. Boleh minta jadiin Oh Vira iya co-host ya, dulu. ini ya. Oke. Jadi nanti Vira bisa bantu mute. Co-host ya. Iya. Udah Mbak. Oke, makasih. Oke, Thank sudah. you. Oke. Oke, lanjut ya. Nah, jadi untuk ini sampel-sampel yang pernah aku jalanin gitu ya. Di Evermost yang sebelah kiri itu campaign Isra Miraj tahun ini. Yang kedua tentang syariah market. Terus yang ketiga tentang komunitasnya Evermost gitu. Jadi yang bisa aku kasih saran ke teman-teman, explore yuk dan berani untuk membuat campaign dengan tema yang sulit gitu. Jadi kadang teman-teman kan ngelihat sebuah campaign, wah campaignnya ini ya lucu, menarik gitu ya. Padahal sebenarnya teman-teman yang di belakang layarnya itu berdarah-darah gitu ya. Apalagi kalau bisnisnya tuh bukan bisnis yang gampang atau mudah dicerna. Contoh kalau e-commerce kan gampang ya. Aku bilang cukup gampang temanya untuk sebuah e-commerce bikin campaign itu nggak terlalu sulit gitu. Idenya banyak, produknya dikenal orang gitu ya. Tapi kalau Evermost ini punya bisnis model yang menurut aku belum mudah lah untuk diterima gitu ya. Maksudnya orang masih kayak apa sih harus nanya-nanya beberapa kali sampai tahu Evermost itu apa gitu. Nah makanya meskipun dengan challenge seperti itu kita tuh tetap berani gitu ya untuk menyajikan konten-konten yang menghibur dalam sebuah campaign. Contoh yang Isra Mi'raj gitu ya, kita pengen mempromosikan produk kita, tapi tetap juga tap in dengan cerita Isra Mi'raj secara organik tanpa ads sama sekali gitu ya. Kita bisa collab sama KOL Amritsar Raje dan bisa dibilang jadi brand satu-satunya yang ngomongin tentang Isra Mi'raj tahun ini gitu ya. Brand-brand lain ya greetings aja. Greetings, selamat Isra Mi'raj gitu, tapi ya udah selesai gitu. Nah, yang kedua itu kita pernah bikin konten tentang bisnis syariah. Dan teman-teman, bisnis syariah itu balik lagi ya, nggak semua orang bisa mencerna konten tersebut. Sulit banget gitu ya. Jadi kita kolaborasi lah ya dengan YouTubers namanya Raymond Chin untuk kampanyenya Evermost gitu ya tentang syariah market, dan itu ngambilnya kenapa bisa come up dengan tema syariah market karena stakeholdersnya Evermost menulis artikel tentang potensi syariah market yang masih tinggi gitu ya, terutama hijab gitu ya, bisnis kerudung atau bisnis hijab UMKM tuh masih punya potensi yang luar biasa gitu. Aku ketika baca artikelnya, aku langsung kayak, waduh susah banget ini mau dijadiin campaign, aduh susah banget gitu kan. Tapi kita nggak putus asa gitu ya, kita bikin skripnya literally dari artikel World Economic Forum yang susah gitu, terus kita jadiin skrip gitu ya untuk Raymond Chin gitu. Nah menariknya lagi gitu ya, syariah market ini mungkin teman-teman, oh kalau kita mau collab, mungkin kita collabnya sama yang sesuai gitu ya.
yang hijabers juga contohnya. Nah, tapi kita coba kayak, kita mau deh explore collab dengan Raymond Chin. Kenapa? Karena storytelling paling bagus dan dia tuh YouTubers yang bisa membawakan topik yang susah jadi mudah dicerna lah. Dan Raymond itu menyambut dengan baik dan apa ya, kayak jodoh aja ya. Dia bilang kayak, oh Mbak, topik tentang syariah market itu belum banyak yang bahas, bahkan nggak ada gitu ya brand-brand yang bahas tentang topik syariah market spesifik di channel YouTube gitu. Jadi ya ketika teman-teman sekarang apa ya nge-search topik syariah market gitu ya, bisnis syariah di YouTube, itu Evermost keluar jadi nomor 1 atau 2 gitu di YouTube search tersebut gitu. Jadi bayangin dari tema yang cukup sulit, terus kita olah menjadi sebuah skrip untuk kita collab sama YouTubers gitu ya. Dibilang sukses banget, ya views-nya belum sampai jutaan gitu, tapi ini aku nge-capture-nya 2 bulan yang lalu, itu udah bisa achieve organik di ratusan ribu views. Untuk tema yang menurut kita cukup sulit gitu. Jadi, aku cukup bangga lah dengan, kerja keras tim aku gitu ya, bisa mengolah tema yang sulit jadi mudah dicerna, gitu. Terus yang ketiga adalah ini, tentang komunitasnya Evermost gitu ya, yang tadi aku bilang komunitasnya Evermost itu gede banget di Facebook Group, gitu. Terus aku ngelihat potensi, wah ini salah satu komunitas bisnis terbesar di Indonesia, Evermost, tapi belum ada yang bahas gitu ya. Jadi orang belum tahu nih, ketika dia searching tentang komunitas bisnis, itu belum ada yang bahas. Nah, oleh karena itu aku bikin inisiatif, coba yuk aku tulis artikel untuk naik di media tentang komunitas belajar bisnis by Evermost gitu. Jadi karena belum ada yang bikin, ya aku coba bikin aja gitu ya. Jadi ketika orang searching Evermost atau komunitas belajar bisnis, orang bahkan akan lebih tertarik dan lebih percaya, oh ini beneran ada loh tentang komunitas bisnisnya, sampai diliput di media dan akhirnya mau join lah gitu. Jadi aku ngeliatin flow-nya gitu ya, gimana calon-calon reseller Evermost pengen gabung, as simple as mereka googling, terus ketemu artikel tentang komunitasnya Evermost dan ngeliat gitu ya, oh sampai diliput nih di media oh kredibel nih, aku mau join lah gitu. Jadi kita pikirin flow-nya, target kita ketika ngebuka konten atau nyari konten tuh seperti apa gitu. Kalau aku kayak gitu, dari 3 project yang aku pernah tanganin. Nah, udah di tugas akhir nih Mbak Vira. Aku langsung bacain ya, atau mau ada pertanyaan dari teman-teman? Ya, boleh. Mungkin ada pertanyaan, teman-teman. Sebelum kita ada praktik nih, teman-teman, tugas. Sebelum tugas nih, ada pertanyaan nggak nih? Oke. Mungkin boleh dilanjut aja, Kak, untuk tugasnya. Oke, tugasnya jadi lumayan kita punya waktu setengah jam ya Mbak ya. Mm-mm. Tapi ini nggak lama-lama karena ada Kahoot juga ya Mbak. Mm-mm. Nah, 7 menit aja, 7 menit dari 19.56 itu agar teman-teman semakin paham tentang campaign planning, coba nanti di komen aja, pilih satu brand di Indonesia, tentukan satu campaign yang cocok untuk brand tersebut yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Jelaskan alasan mengapa kamu memilih campaign tersebut dan tentukan channel yang tepat untuk mengoptimasi campaign tersebut. Jika ada poin lainnya yang ingin ditambahkan dari jawaban kamu, silahkan ya. Nah, ini format jawabannya aku coba kopas. Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau tanya nggak, guys? Nggak usah malu-malu. Boleh Nah, banget ini tanya format nih. jawaban. Nah, itu udah dikirimin ya, teman-teman. Format untuk menjawabnya nggak sulit kok. Jadi nanti tinggal dijawab aja di kolom chat. Nanti teman-teman bisa langsung mengisi sesuai dengan template-nya. Gitu. Ditungguin ya, teman-teman.
waktunya 7 menit nih. 7 Nanti bisa, menit, benar. jadi nanti kurang dari 7 menit juga nggak apa-apa, teman-teman. Mm-mm. Lebih cepat lebih baik. Iya, Gitu. Kita tungguin, tapi santai aja. Itu bisa diisi template-nya ya, teman-teman. Yuk, join yuk untuk tugasnya. Jadi, kayak semacam untuk teman-teman bisa langsung latihan gitu setelah tadi penjelasan terkait dengan apa itu campaign, seperti itu. iya. Kita Thank you, Mbak tungguin. Vira. Sama-sama, Kak. Kita tungguin Iya, ya, teman-teman. Udah di-share template-nya. Dan nanti iya. untuk yang gimana, Kak? Jangan takut, jangan Jangan takut karena takut. Betul sekali, iya, nggak usah takut karena nanti teman-teman nggak kita marahin gitu kalau salah. enggak. Justru bagus Mbak Vira untuk Iya, latihan. Nanti bener banget. pas ya pas keterima di perusahaan ini udah kayak oh Mm-mm, ini udah tahu nih mau iya, ngapain. Heeh. udah dikasih nih urutannya apa aja kayak gitu yang bakal nanti misalkan Heeh. teman-teman mau buat campaign, terus misalkan nanti mau gimana untuk nama brandnya, terus alasannya Hmm. kenapa, udah sebelumnya udah pernah kayak gitu di webinar Mm-mm. ini. Begitu. Kita Yes. tungguin ya teman-teman. Yuk dari 26 orang nih kita tungguin teman-teman mengirimkan jawabannya sesuai dengan template yang udah di-share di kolom chat. Mm-mm. Begitu. Kita tungguin ya guys. Nanti after Oke. ini baru kita ke sesi Kahoot gitu Hmm. teman-teman. Nanti Kahootnya itu ada soalnya itu tipenya itu pilihan ganda atau multiple choice. Jadi teman-teman dikasih waktu per soal itu ada 20 detik kalau di Kahoot ya teman-teman. Nanti jadi tinggal di tap aja yang menurut teman-teman jawabannya itu benar gitu. Yuk kita tungguin kok belum ada nih yang ngirim. Yuk kita tungguin masih nih ya, waktunya masih ada untuk teman-teman bisa mengirimkan format jawaban sesuai dengan tugas singkatnya. Yang pertama ada brand apa misalkan namanya gitu, terus nanti campaign-nya mau seperti apa, terus juga alasannya kenapa, terus channelnya nanti gimana, itu bisa diisi nih teman-teman. Iya, bisa Dan diisi. Dan bisa mm-mm. ngambil brandnya dari brand yang teman-teman suka. Ya, yang terdekat aja Heeh. gitu, nggak usah yang misalkan brand apa yang kita nggak tahu kan kita juga susah ya nanti bikin Heeh. alasannya kenapa, terus nanti Hmm. channelnya gimana gitu. Misalkan dari teman-teman yang cewek-cewek nih apa skincare brand apa gitu boleh Hmm. banget. Terus kalau misalkan yang cowok brand t-shirt atau apa gitu boleh. Tuh teman-teman kita tungguin ya. Brandnya boleh dari brand yang teman-teman yang suka pakai atau ya brand Mm-mm. favorit atau misalkan brand UMKM boleh banget. Memang harus brand Yap. Indonesia gitu. Harus cinta Indonesia. Terus campaign-nya sekreatif mungkin, jangan takut salah gitu ya. Mm-mm. Terus alasannya kenapa? Contoh misalkan karena dia habis launching produk baru, tapi sayang belum ada campaign-nya, itu boleh banget gitu. Mm-mm. Terus Boleh, channelnya mau TikTok aja lah karena target audiensnya memang Gen Z gitu, anak-anak muda. Itu boleh banget. boleh banget. Tuh. Yuk teman-teman kita Mm-mm. tungguin. Oh, udah Nah, ada udah ada satu yang yang ini. jawab. Langsung kita bahas ya Mbak ya. Boleh, boleh. Dari Kak siapa nih, Kak? Samudra Syarif. Dari Kak Indonesia Samudra Syarif, brandnya Speed. Apakah Speedo atau Speed ya? Campaign-nya event SEA Games, oke. Alasan sebagai merek lokal yang harus cinta Indonesia untuk dikenal dunia. Wah, Channelnya TikTok gitu. Oh mungkin brandnya nah, Speedo atau apa nih Kak? Speed boleh ini. nih Kak Syarif Mm-mm. ya panggilnya itu apa? Boleh on mic nih Hmm. jelasin brandnya itu Speed apa nih kalau boleh tahu.
mungkin speed kayak ini kali ya, Kak, ya? Heeh. Apa sih, ini olahraga gitu tuh gimana ya, kalau nggak salah? Ada sih. Oh, Oh, ada olahraga merek merek itu kan, Speed. betul, Oh, olahraga. oke. Campaign-nya mungkin lebih ini ya spesifik gitu. Kalau event SEA Games kan ya itu acara ya Mbak dan Mas gitu. Jadi itu memang acara, tapi campaign-nya lebih eh, apa ya? Di spesifik gitu. Lebih spesifik Mhm, ibaratnya campaign itu kayak jargon iya, teman-teman. Kayak bukan bukan acaranya. Ya, acaranya kita tahu SEA Games gitu, tapi campaign-nya apa? Tadi kan Mas Samudra bilang kayak cinta supaya produk lokal dikenal dunia. Mungkin campaign-nya bisa bawa kayak gitu, misalkan eh, bangga bangga atlet Indonesia, bangga produk lokal misalkan. Nah, itu bisa jadi tuh campaign-nya itu. Bangga atlet Indonesia. Misalkan contoh, bukan eventnya ya, eventnya mah itu acaranya aja namanya. Tapi campaign-nya tuh ngomongin apa sih gitu. Campaign-nya tentang apa sih? Nah, itu yang dibawa gitu. Terus alasannya oke, tapi harus lebih spesifik lagi untuk sebagai ini apresiasi kepada atlet Indonesia dan misalkan Speed mendukung atlet Indonesia untuk berjaya untuk berlaga di kancah internasional. Itu bisa juga. Oke, ada lagi nggak nih? teman-teman, kalau sudah tidak ada bisa kita lanjut kali ya ke Kahoot, Kak, ya? Oke, siap. Karena waktu kita Boleh. terbatas, teman-teman. Thank you, Kak Samudra Thank Syarif yang you. udah mengirimkan jawabannya dan ikutin tugas singkat kita ya. Semoga bisa jadi apa pembelajaran manfaat gitu buat Kak Samudra. Oke, untuk games teman-teman kita mau main games di Kahoot ya teman-teman ini. Aku share linknya, teman-teman bisa langsung klik aja link. Oh iya, sebelum itu aku juga sambil ini juga ya, teman-teman. Tadi ada yang nanya untuk sertifikat. Ini sebelum kelupaan, nanti aku sambil share juga untuk link absensi dan juga kepuasan yang bisa diisi dulu untuk teman-teman yang tadi nanya-nanya, Kak, kapan ini absensinya itu aku udah kirimin ya, teman-teman. Untuk Kahoot-nya atau games-nya, kita untuk per soal itu ada 20 detik kita kasih waktu. Nah, aku tungguin teman-teman untuk join games-nya ini di 20 lebih 3 ya, teman-teman. Bisa langsung klik aja ke link yang udah aku share, aku tungguin sambil aku izin share screen juga ya. Oke, yuk aku tungguin teman-teman. Linknya udah aku share. Oke, Kak Samudra udah join. Kita tunggu di 28 ya berarti ya, salah. 28. Yuk, yuk, yang lain join, aku tunggu teman-teman untuk join Kahoot. Nggak susah kok tadi kalau teman-teman nyimak di materinya itu jawabannya tuh semuanya ada di soal-soal yang bakal di games. Oke, baru ada Kak Zahra, Kak Ade, Kak Vika, Kak SCL atau Shil ya bacanya ini. Kak Samudra. Yuk, yang lain aku tungguin yuk. Dari 25 nih baru 5 orang doang yang join nih. 2 menit lagi. Yuk, yuk, yuk. Teman-teman, nanti ini untuk 3 orang pemenang itu bakal dapat kelas gratis loh, teman-teman. Yuk. Wih, udah ada 7 orang. Kak Ijul, Kak Verlin, Kak Awalia, Kak Verlin Awalia. Ketungguin ya. 2 menit lagi, masih ada waktu 2 menit lagi untuk teman-teman join gamesnya. Yuk, yuk, yuk. Udah dari 20 orang nih, masih aku tungguin nih untuk join gamesnya. Yuk, kita seru-seruan dulu. 1 menit lagi.
Setelah tadi materi ya teman-teman mungkin agak penuh nih gitu. Nah, ini kita main games dulu teman-teman sebelum nanti ya ada tadi juga udah aku lihat teman-teman udah ada drop pertanyaan ya seputar webinar kita nanti habis Kahoot baru kita nanti ke sesi Q&A. Ada Kak Dean, Kak Ria udah join, baru ada 8 orang nih yang join. 1 menit lagi ya, aku tungguin teman-teman. Kuy, kuy. Kuy. Kita masih tungguin 1 menit lagi. 1 menit lagi. Jangan lupa. Salah itu mah. Kayak 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 live ini ya. Tau nggak sih teman-teman kayak live TikTok. Nah, udah 28 ya, teman-teman. Nih buat yang belum join nih, aku nanti kalau kalau udah kita mulai terus join, bukan salahku ya. Kita udah nungguin nih 3 menit. Aku start ya. Quiz webinar buat campaign planning. 3, 2, 1. Soal yang pertama, mana yang bukan manfaat dari dijalankannya sebuah campaign? Apakah yang warna merah, atau yang warna kuning, atau box yang warna biru, atau box yang warna hijau? Yuk, dan jawabannya adalah 4, 3, 2, 1. Yang warna biru, teman-teman. Oke, next question. Kita lihat soal nomor 2. Jika campaign dijalankan hanya di media sosial TikTok untuk meningkatkan brand awareness, maka campaign tersebut termasuk apakah box yang warna merah, biru, kuning, atau hijau. Dan teman-teman yang menurut jawabannya benar, itu langsung di-tap aja boxnya. Yang warna merah, teman-teman. Mantap nih semuanya menjawab betul. Oke, kita ke soal nomor berapa? Kak Ade memimpin, nomor 1. Oke, kita ke soal nomor 3. Agar sebuah proposal jelas dan detail, poin-poin apa yang ideal wajib ditulis sebuah proposal campaign planning? Apakah objectives and timeline, historical data reference, terus juga atau target dan key message? Mantap nih, 8 orang menjawab benar, 1 orang menjawab yang warna hijau. Nggak apa-apa, kita masih ada banyak soal lagi untuk menentukan siapakah pemenangnya. Kita ke soal nomor 4. Promosi campaign di push notification pada aplikasi termasuk pada channel, apakah media digital, media sosial, own channel, atau paid ads. Yang manakah teman-teman? Merah, kuning, biru, hijau. Dan jawabannya adalah yang warna kuning, teman-teman. 4 orang aja nih yang ngejawab benar. Nggak apa-apa, kita masih ada soal lagi. Kita lihat scoreboard dulu. Kak Ade Kristianto memimpin scoreboard pertama. Mantap. Kita lanjut ke soal nomor 5. Apa yang maksud dengan capek? Salah, CPE. CPE, teman-teman. CPE cost per end, calculation per engagement, atau cost per engagement, atau cost per elimination. Betul, mantap banget 7 orang menjawab benar. Keren banget. Oke, kita ke next question. Kita soal nomor 6 nih, teman-teman. Bagaimana cara menghitung CPE atau cost per engagement yang benar? Apakah cost dibagi total engagement, atau impression dibagi cost, atau cost dibagi shares, atau views dibagi cost? Mari kita lihat jawabannya adalah 3, 2, 1. Yang warna merah, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Berapa budget yang harus dikeluarkan perusahaan startup jika mereka ingin
menjalankan brand awareness campaign? Berapa yuk? Tergantung budget yang sudah di-approve atau kurang dari 100 juta, kurang 50 juta, kurang 500 juta? Betul banget, yang warna merah pastinya ya teman-teman. Oke, kita ke soal nomor 8. Campaign digital online seperti media sosial dan marketing apakah bisa dikategorikan sebuah campaign? Purple merah tidak bisa, biru bisa asal menggunakan influencer, atau kuning bisa asal budgetnya besar, atau yang hijau bisa walaupun tidak menggunakan influencer. Ini ya jawabannya. Dan jawabannya adalah warna hijau, benar banget. 7 orang menjawab benar. Oke, ini kita ke soal terakhir ya, teman-teman. Soal terakhir, nah ini dia. National Geographic membuat campaign untuk mempromosikan sustainable tourism. Channel yang tepat untuk mengkampanyekannya adalah yang manakah, teman-teman? 10, 9, 8. Ini nih babak penentuan siapakah pemenangnya untuk Kahoot kita. Siapakah? Dan jawabannya adalah semua benar, teman-teman. Yeay, mari kita lihat siapakah pemenangnya, 3 orang pemenangnya yang menduduki podium di Kahoot malam hari ini. Yang ketiga Kak Shil, congratulations. Yang kedua Kak Vika, Kak Ade nih kayaknya yang pertama nih. Coba ya kita lihat ya. Betul banget. Congratulations untuk 3 orang pemenang, Kak Ade, Kak Vika, dan Kak Shil. Nanti bisa klaim hadiahnya after webinar. Thank you teman-teman yang sudah join. Aku stop share. Oke, selamat buat para pemenang. Nggak apa-apa Kak Samudra nggak menang, nanti bisa di kesempatan lain ya untuk menang Kahoot-nya. Oke, sesuai dengan rundown yang udah aku jelasin tadi, setelah kita Kahoot, kita ada sesi Q&A nih, Kak Kartika. Nah, tadi aku coba cek Slido, ada beberapa nih yang udah ngedrop pertanyaan. Vira izin share screen dan coba bacain ya, Kak ya. Oke, ini dari anonim semuanya deh. Oke, Vira coba bacain satu. Gimana cara kita menghadapi tantangan campaign digital? Nih Kak, pertanyaannya. Mungkin boleh langsung dijawab, Kak. Oke, tantangannya ada banyak, mulai dari budgetnya belum tentu banyak gitu ya, budgetnya belum tentu banyak, terus campaign-nya belum tentu sesuai sama target. Terus yang ketiga mungkin respon dari target audiens kita gimana tentang campaign-nya. Nah, kalau dari aku tantangannya adalah menghadapinya buat proposal dan planning sedetail mungkin, seefektif mungkin gitu ya. Dan kita harus harus kolaborasi dengan rekan-rekan satu tim kita juga, plus rekan-rekan tim lain gitu ya. Harus yang tadi aku bilang, aku balik lagi ya, Kak Vira ke slide aku. Negosiasi gitu ya. Jadi negosiasi itu juga bukan cuman dari nego barang, nego harga aja, tapi harus ketika kita di perusahaan ya harus pinter-pinter kita negosiasi gitu ya. Kita pasti nerima permintaan atau request dari atasan kita, dari tim A, tim B, terus gimana kita bisa campaign-nya tetap jalan tanpa kita harus clash atau musuhan atau berantem sama tim lain gitu. Jadi pertama planning-nya harus benar, harus sesuai gitu ya. Harus sesuai target audiens, harus sesuai dengan objektif dan target kita. Yang kedua, erat kaitannya dengan soft skill kita, yaitu gimana caranya kita negosiasi ke tim-tim yang berkaitan. Terus yang ketiga, harus dimulai dan harus gerak cepat gitu ya, apalagi kerja di startup gitu nggak bisa ditunda-tunda, jalan dulu
planningnya jalan dulu, abis itu kita evaluasi gitu Mbak. Jangan takut-takut gitu Mbak Vira. Lanjut ya ke pertanyaan 2. Oke, semoga tadi. Oke, boleh lanjut kita bacain ya. Hmm. Kak, boleh sharing nggak apa sih kelebihan dan kekurangan kampanye digital dibanding sama media tradisional katanya Kak? Media tradisional itu mungkin kayak majalah, Ya mungkin ya. Mm-mm. kebetulan aku pernah dulu magang di sebuah majalah juga yang sekarang perusahaannya udah gulung tikar gitu ya. Jadi kelihatan banget ya teman-teman dari mulai aku magang sampai sekarang kelihatan ada shifting nih. Dulunya orang-orang beriklan di majalah gitu ya, printed majalah, koran. Sekarang orang shifting, sekarang semua orang pegang punya smartphone gitu ya, dan orang ngelihat konten. Nah itulah, jadi orang-orang tuh sekarang udah ngumpulnya di digital gitu. Jadi pas aku bilang, kalau digital aja sah nggak sih campaign? Ya sah banget. Sekarang orang ngumpulnya di sana, di digital. Tapi setelah COVID gitu ya, aku ngelihat kalau orang nih, ini loh, sarana mereka untuk mendapatkan konten-konten, menghibur diri, itu nggak cuma lewat digital. Jadi teman-teman offline itu juga sebenarnya punya porsinya masing-masing gitu ya. Contoh kayak placement OOH atau out of home advertising itu juga efektif juga. Tapi aku sih fair-fairan aja, kalau budgetnya ada ya pakai, kalau enggak digital doang sama bagusnya gitu loh teman-teman. Oke, Oke, semoga next-nya ya Mbak ya. Oke, boleh. Semoga terjawab. Oke, nextnya ini ada tips Kak buat ngelibatin pengguna untuk nyiptain interaksi nih di campaign kita. Hmm, oke. Kalau aku pasti siapapun itu ya, mau itu analis, spesialis, manajer, atau bahkan lead atau head of marketing, orang tuh harus punya empati dan harus punya apa ya, bukan punya empati. Orang tuh harus nggak terlepas apapun status jabatan kamu harus ngeliatin orang tuh ngomong apa sih tentang brand kita gitu ya. Orang ngomong apa tentang brand kita, baik itu online ataupun offline gitu. Jadi kalau aku, salah satunya pekerjaanku adalah interview para pengguna Evermost gitu ya, interview kualitatif, aku tanya gitu ya, dan aku tanya mereka tuh apa sih yang mereka suka dari brand kita, apa yang mereka nggak suka, ada masukan nggak? Itu salah satu cara untuk bikin campaign. Oh, aku tahu nih yang mereka nggak suka sama yang mereka suka. Jadi next-nya campaign-nya akan lebih meng-cater feedback-feedbacknya target audiensnya aku gitu. Itu yang pertama. Jadi sering-sering untuk riset. Jadi dari riset ketahuan nih orang itu sukanya apa. Riset bisa dilakukan secara interview, bisa juga ngelihat langsung di online ya, karena dulu aku mimin, ya langsung aja aku ngelihat komen-komen nih orang ngomongin apa. Dan jangan cuman itu, komen-komen udah lihat nih, oh orang tuh suka sama kalau kita ngepost kontennya ini, nggak suka kalau ini. Tapi lihat juga profilnya dia gitu. Jadi karena aku udah jiwanya jiwa mimin, aku liatin tuh satu-satu, kepoin orang-orangnya. Oh ini profilnya ibu-ibu rumah tangga yang tinggalnya bukan di Jakarta gitu ya, bukan di Jabotabek. Terus oh ini lebih ke anak baru kuliah gitu ya. Jadi aku jadi semakin paham, oh audiens aku tuh yang umurnya 21 sampai 35. Dari situ aku bisa nyiptain campaign atau konten yang bisa memancing interaksi di campaign kita. Karena udah ada datanya, Kak. Kalau bayangin deh kalau nggak pakai riset, pasti random aja.
oh ya pokoknya aku mau campaign sama Keanu influencer. Tapi nggak jelas datanya dari mana. Jadi harus berangkat sebelum kita maju, kita harus step back dulu untuk riset-riset gitu, Kak. Saran dariku. Aku Oh, masih, oke. gimana Kak? Masih ada lagi tambahan? Udah. Oh, oke. Hmm. Oke. Ya, udah Mbak. Lanjut ke pertanyaan semoga menjawab ya nih Kak Semoga Anina. menjawab. Nah, ini juga nih Kak, aku masih bingung kan nentuin audiens di campaign yang mau aku buat gitu. Oke. Campaignnya apa dulu berarti ya ini Kak ya? Iya, bahkan brandnya apa dulu? Hmm, Dari brand kita itu kita bisa ngebedah gitu. hmm, Tahu audiensnya apa. Jadi dari hal-hal sederhana gitu. Brand kita misalkan brand mukena gitu ya, peralatan ibadah. Nah, dari situ kelihatan kan siapa yang pakai hmm, mukena hmm, hmm. gitu. Oke. Siapa yang Berarti pakai lebih ke mukena. brand kita apa, terus juga itu nanti gampang buat kita ngeriset juga gitu ya. Nanti eh, Benar, audiensnya tuh mana aja nih yang kira-kiranya bisa buat nyangkut gitu di campaign kita gitu. Gitu benar. sih. Jadi contohnya gini, brandnya mukena. Mm-mm. Udah kelihatan gendernya siapa, ya Mbak ya. Mm-mm, mm-mm, Terus harganya berapa? Misalkan 100.000 ke atas. mm-mm, Atau bisa sampai 300.000. Yang cukup premium lah. Udah kelihatan. Oh mungkin yang status ekonominya menengah ke atas, contoh. Menengah sampai menengah ke atas. Kalau kayak gitu, kalau harganya cukup premium, berarti dia itu first jobber lah ya. mm, mm, 21 sampai 21 sampai tapi bingung nih. 21 sampai umur berapa? Soalnya yang pakai mukena kan ya semuanya, hampir semuanya gitu kan ya. Terus tapi kamu riset, kamu ngobrol-ngobrol nih ke pembeli kamu gitu ya. mm, Atau kamu riset, oh ternyata mukena aku dipakai sama ibu-ibu umur 50 tahun. Jadi dipanjangin lah rentan umurnya gitu. Terus kamu bisa ngeliat juga ternyata penjualannya paling banyak justru di luar Jabodetabek mm, gitu. mm, Jadi lebih spesifik lagi. Oh, ternyata yang paling laku di em, Makassar gitu. mm, Jadi kampanye nanti bisa juga spesifik untuk di daerah Makassar dulu atau di mm. Sulawesi dulu, bisa banget gitu. Oke. Gitu, Kak. Oke, jadi sebenarnya luas banget nih untuk kita tahu audiens kita tuh sejauh mana gitu. Ya nggak sih, Kak? Bener Mm, luas banget, tapi spesifik ya, Mbak. mm, 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 Luas tapi spesifik gimana ya. Jadi berangkat dulu dari apa yang kita tahu tentang brand kita. mm, mm. Ibaratnya kita harus Oke. mengenal diri sendiri sebelum kita tahu orang lain. Iya, betul Gitu. banget. Nah, itu Hmm, teman-teman. Kata kuncinya mengenal brand kita sendiri, baru kita bisa tahu mana yang kita targetin nih audiens kita. Gitu. Sampai nanti campaign-nya bisa mencapai target. Sama kayak judul mm-mm. webinar. Iya benar, Mbak. Oke, ini pertanyaan dari Anonymous lagi nih. Pertimbangan apa aja Kak yang harus kita lakuin sebelum buat campaign? Ya mungkin tadi nyambung juga ya Kak, di pertanyaan salah satunya tadi audiens kita gimana gitu ya. Ya nggak sih Kak? Atau ada yang Kok lain itu tambahan? penuh, Pak? Aduh, aduh, aduh. Pertimbangannya tadi yang tadi Kak, yang Hmm, kayak momennya tepat nggak nih? hmm, hmm, Momennya tepat, terus siapa orangnya yang mau ajak kerja sama. Dan yang tadi aku tanyain juga, budget hmm, gitu. Budgetnya berapa gitu. Nah, teman-teman kadang gini, di perusahaan ada yang teman-teman mesti propose budgetnya, ada yang teman-teman dikasih budgetnya. hmm, Beda. Jadi kayak misalkan sebenarnya sama sih, intinya sama-sama ngeluarin budget. Misalkan kayak gini. Oh ya Mbak Vira, ini aku kasih Mbak Vira budget puluhan juta untuk running misalkan webinar, hmm, contoh. hmm, Itu kan Mbak dikasih. Tapi hmm, ada masanya, ada perusahaan yang kayak Mbak Vira bisa nggak ya Mbak propose budget ke aku. hmm, Nanti kita lihat approve atau enggak hmm. gitu. Jadi teman-teman jangan cuma nunggu kayak oh aku kan belum dikasih budget, nggak mulai-mulai ah kalau kayak gitu. Nah, jangan gitu.
Parah tuh, begitu. Nggak boleh, teman-teman. Jadi teman-teman bisa inisiatif intinya. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Oke, nah ini dia tadi udah habis sih kalau untuk pertanyaan di Slido. Vira stop share dulu ya. Oke. Nah, teman-teman yang di sini juga boleh banget nih tanya langsung on mic. Aku persilahkan boleh raise hand dulu. Terus nanti boleh aja langsung tanya ya teman-teman. Siapa nih yang mau tanya, kita kasih kesempatan. Atau sudah clear dari aku tunggu ini teman-teman. Atau sudah clear ya tadi semua pertanyaan yang di slide tadi mungkin bisa mewakili juga nih untuk pertanyaan teman-teman lainnya. Gak ada nih, beneran gak ada yang mau tanya. On mic, gak ada ya? Oke deh, sepertinya sudah clear Kak Kartika. Ini Kak Maria mau tanya kah atau gimana? Oke, sepertinya sudah clear ya teman-teman terkait tadi udah penyampaian materi dan juga sesi tanya-tanya tadi juga sebenarnya kurang lebih mungkin wakili dari teman-teman untuk pertanyaannya. Link presensi tadi sudah aku share ya. Ini aku bantu up lagi Kak Maria. Bentar ya. Boleh banget nih teman-teman raise hand, kita kasih kesempatan nih masih ada waktu teman-teman. Yuk, yang mau tanya, tanya langsung aja, nggak usah malu-malu teman-teman. Ntar ya, bisa langsung tanya, raise hand, tanya, terus bisa langsung nanti dijawab juga sama Kak Kartikanya gitu teman-teman. Nggak bisa absen ya, bentar ya, coba aku. Nggak bisanya kenapa tuh? Bentar, bentar ya. Nggak bisa absen terkunci kah atau gimana teman-teman? Bisa kok, bisa. Coba deh. Bisa kok, bisa kok buka-buka link absensinya. Kemungkinan ini kayak kali ya, kayak apa, jaringan atau gimana gitu. Bentar aku cek dulu. Bisa kok kebuka kan untuk absensinya? Oke, sepertinya sudah buat tambah filenya. Nanti bisa diupload dulu di drive-nya, Kak. Untuk screenshotnya nanti bisa di-upload dulu di drive-nya, baru nanti bisa di-upload di presensinya. Gitu. Oke deh, sepertinya sudah clear ya teman-teman. Thank you so much Kak Kartika udah sharing-sharing ilmunya nih. Tadi lengkap banget dikupas tuntas tentang gimana campaign, dunia campaign itu sebenarnya. Teman-teman sangat insightful banget. Semoga bisa menambah insight juga buat teman-teman yang udah join malam hari ini. Semoga di next webinar kita bisa ketemu ya Kak Kartika ya. Nah sebelum kita tutup dari Amin. Kak Kartika ada closing statement nggak nih untuk teman-teman malam hari ini yang udah join? Harus semangat dan inisiatif untuk teman-teman yang mau Hmm, role-nya di bidang marketing. Semoga ilmunya bermanfaat. Makasih banyak Mbak Vira dan teman-teman kelas.com. Terima kasih See Kak Kartika. you. See you. Thank Semoga bisa you. ketemu next webinar ya. Oke, untuk Amin, teman, Mbak. amin, Makasih amin. banyak. Terima kasih Kak Kartika. Oke, untuk teman-teman yang masih join sama aku di sini, sesuai dengan yang sudah aku announce tadi, atau sounding tadi, aku bakal kasih info menarik untuk teman-teman yang udah join sama aku sampai akhir. Aku izin share screen lagi ya. Oke, ini dia teman-teman. Nah, khusus untuk peserta webinar malam hari ini, di bootcamp kita ada kasih diskon. Bentar ya, kok. Oh, bentar, masih loading. Sebentar. Nah, kita kasih diskon 80% plus ekstra diskon 100.000 untuk teman-teman peserta webinar malam hari ini. Nanti ketika check out bisa langsung apply kode voucher siap jadi DM atau bisa langsung aja daftar di bit.ly/bootcamp-dm. Gitu teman-teman. Nanti juga bakal aku share di grup Telegram untuk teman-teman yang mau daftar, langsung cus aja klik linknya yang udah aku share. Gitu deh teman-teman kurang lebih untuk info menarik dari aku dan akhir dari acara webinar kita malam hari ini, akhir dari rangkaian acara kita di malam hari ini, teman-temannya nanti
Untuk teman-teman yang ikutan boleh banget share keseruan kita malam hari ini di sosial media dengan tag atau mention kelas.work di Instagram masing-masing atau di sosial media masing-masing. Feel free banget gitu. Dan jangan lupa yang tadi juga aku udah share, untuk yang mau dapat kelas gratis dari kelas.work bisa banget ikutan campaign dengan mengupload Wibon, dan jangan lupa di-upload di Instagram dan di tag kelas.work. Jangan lupa tag kelas.work dan mention 3 teman kamu. Gitu teman-teman, gampang banget untuk challenge-nya. Dan akhir kata, aku Vira, kalau ada salah kata, aku mohon maaf ya teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Selamat beristirahat. Good night, stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bye-bye. Thank you, Mbak. Thank you, Kak Tika. Boleh Teman-teman. ya. Bye.